Keluarga besar DNI Kota Pramuka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kasihmu ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan. Marilah kita awali dengan membaca kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi wal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun kabura maqtan indallahi an taqulu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DMI dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Pak Ustaz Amzanadi. Yang kami hormati Ketua Ormas Ikadi yang diwakili juga oleh Sekjen Bapak Ustaz Sadinata. Yang kami hormati Ketua Basnas Bapak Haji Intisar Usman. Kemudian Ketua BKPRMI Bapak Erwin Firmanza dan Dewan Pembina dari Dewan Penasihat dari DMI. Warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil
kita hari ini adalah membahas sebuah kitab bagi pelajar santri ini ya, nanti murid yang sukses ya. Ta'lim, muta'alim, at-thariq, at-ta'alumi ya, panjang itu, tapi dikarang oleh seorang ilmuwan ya, ulama dari Turki, Burhanuddin Al-Ibrahim Al-Zannusi. Zannusi itu dinisbatkan kepada sebuah tempat di Turki di mana beliau dilahirkan. Nah, kitab ini berisi tentang bagaimana menjadi santri yang baik ya, termasuk ada hal-hal yang jadi termasuk siapapun yang ingin menjadi pelajar entah umur apapun ya tentu penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan yang paling semangat menjawab salam di pagi hari ini, Allah berikan kesehatan selalu. Amin. Dan kencang jawab salam, semoga Allah cepatkan angkat umrah dan hajinya. Amin. Dan yang paling kencang jawab salam, semoga cita-cita di 2024 Allah kabulkan. Amin. Amin ya Rabbal. Sekali lagi kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat itu tak akan mampu kita menghitung yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun kita memiliki daripada handphone yang terbaik di muka bumi ini, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Muli, Bapak Ustadz Haji Ismet, yang diwakilkan oleh Ustadz Haji Mat Amin. Beliau banyak jabatan. Alhamdulillah, itu menjadi contoh bagi kita. Banyak jabatan, tapi jabatan yang bertujuan untuk mengangkat derajat agama Islam. Jangan sampai kita pada jabatan merusak Islam. Na'udzubillah min. Kemudian yang kami hormati juga Ketua IKADI, guru kami juga Ustadz Muhammad Rufi, yang kabarnya kalau balik ke Jawa lagi safar, tapi diwakili juga di sini banyak ada Tuan Guru Mulia Ustadz Saldinata, alhamdulillah. Kemudian juga ada bukan budak senior kami, Kak Hilman, dan juga ada orang tua kami Ustadz Muslimin Jamil, yang beliau ini banyak juga jabatan di DMI masuk, di IKD masuk, di MUI masuk. Alhamdulillah, mungkin tahun depan masuk kalau. Kemudian yang kami hormati Ketua BKPMRI Kota Prabu Muli, Ustadz Erwin. Pondok-pondok salafiyah, kalau santri kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah, rata-rata akan mengkaji kitab ini, Pak. Bahkan di pondok Ustadz Harun itu beliau bercerita, saya akan masukkan semua Ustadz kitab-kitab itu. Kami setuju, Ustadz. Apa? Nah, beliau juga mengatakan, jadi kitab-kitab ini, Pak, yang tujuannya adalah membentuk anak-anak kita, membentuk diri kita sebagai penimba ilmu, mengetahui dalam istilahnya itu step-step dalam menimba ilmu. Maka di sini diterangkan itu adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Keterangan ulama, ilmu hal di sini adalah ilmu agama. Sekarang, Pak, contoh, saya belum bisa sembahyang, maka yang wajib saya pelajari dari
bertanya, saya belum bisa ngaji, maka yang harus saya fokuskan sekarang adalah ilmu ngaji. Di situ diarahkan oleh bosnya atau pimpinannya menguasai komputer, maka saat itu dia harus fokus kepada menguasai ilmu komputer. Tapi di sini keterangan kitab ini adalah fokusnya ilmu agama. Itu yang paling penting, Pak. Maka nanti juga akan saya terjelaskan juga tentang masalah silsilah sanad dan sebagainya. Dan di sini saya punya contoh juga yang kami dapatkan dari Dr. Hisham Hamid Kamil Musa Al-Hari Asy-Syafi'i bersama Ustaz Harun di beberapa bulan yang lalu mengambil sanad bacaan kitab kepada ulama dari Al-Azhar Syarif, yang dua kitab ini boleh jadi akan kita pelajari di waktu-waktu yang akan datang bersama guru-guru kita. Bab ini sudah mulai terkikis oleh zaman. Apa? Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Apa di sini? Bab yang menerangkan tentang memuliakan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Terkadang, Pak, mohon maaf, kita ini berguru kepada orang, tapi akhlak kita itu nggak ada. Akhlak di sini bagaimana? Sudah ngaji, pulangnya diumpatkan guru itu. Tahu tak diumpatkan, Pak? Aku tak sekenapa dengan Ustaz itu. Tak sesalah pokoknya. Dia pakai baju sekendak baik, pakai celana sekendak baik. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan sebagai seorang pengajar, seorang ustaz, atau juga kita punya anak, yang anak kita ini akan menjadi aset kita di masa depan. Maka di sini diterangkan, "I'lam bi anna talabal ilmi la yanalul ilma wa la yanfa'u illa bihi illa bi ta'dilil ilmi wa ahli." Apa kata beliau? Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencari ilmu, orang yang menimba ilmu, la yanalul ilma wa ilmunya tadi. Sekarang pertanyaannya satu, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan pendapat ulama salaf mengatakan di antara tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah dua, ia enggan menjadi manusia yang viral. Tiga, dia tidak suka dengan urusan dunia. Dan yang terakhir, dia lebih banyak fokus mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi makanya Ustaz, kalau ada Ustaz viral, itu lain cerita. Viralnya dia tadi mungkin boleh jadi cara Allah untuk mengenalkan agama melalui dia tadi, insya Allah. Nah, kemudian wa ahlihi, dan memuliakan orang yang memberikan ilmu. Maka di sini, Pak, di kesimpulan di sini sudah saya tulis dari kesimpulan kitab ini. Yang pertama, para pencari ilmu bisa mendapat manfaat darinya ilmu tadi hanya dengan mengagungkan, memuliakan ilmu. Sayyidina Ali pernah mengatakan dalam satu ungkapannya adalah, kata beliau, "Innal mu'allim mubtadi' la yansahani idza lam yukram." Apa di situ kata beliau? Sesungguhnya seorang dokter, seorang guru tidak akan memberikan nasihat kecuali dia dua-dua ini dimuliakan. Dan seorang dokter tidak akan memberikan pelayanan yang baik kepada pasiennya kalau tidak memiliki sopan dan tata krama. Dan apa ujungnya? Inti daripada kalimat itu adalah, dan terimalah kebodohan yang nyata bagimu saat kamu tidak memuliakan. Selanjutnya kata beliau, bagi siapa saja yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim, hendaknya menghormati dan memberi sesuatu pada ulama yang sedang berkelana atau sedang menyepi. Maksudnya apa? Berarti Ustaz, para ulama itu tak dimuliakannya.
tidak menduduki tempat duduk daripada guru kita. Contoh, kalau dulu mungkin karena bapak-bapak sudah melewati masa tahun 90-an Pak ya. Dulu kalau itu kursi gurunya, pasti kursi itu tidak akan bergeser, kursi itu tidak akan berpindah, pasti kursi itu akan bersih. Betul lah Pak kira-kira Pak? Betul ya? Bahkan meja guru, meja ustaz, dan ini masih kami jaga di Darussalam, meja guru, meja ustaz jangan diduduki. Kenapa? Oh, kita pakai sumber dari kitab ini sesuai keterangan yang diterangkan oleh para ulama. Kak Irfan baru sudah ngajar ini, tiba-tiba datang jamaah. Ustaz, aku nak bertanya ini. Maka di keterangan kitab ini itu masuk kepada orang yang tidak berakhlak. Kenapa? Tunggu jeda sebentar, tunggu waktu sebentar. Karena boleh jadi Kak Hilman tadi dalam keadaan capek. Maka ketika beliau dalam keadaan capek, diterangkan oleh ulama di dalam kitab ini, tunggu dulu. Yang kelima, selalu mentaati perintah guru selagi bukan kemaksiatan yang tadi. Kemudian menghormati anak-anak guru. Di sini yang mungkin kita berat. Menghormati anak-anak guru. Nah, di sini diterangkan dalam satu keterangan. Apa dalam satu keterangan? Yuki anna wahidan min kabari ra'imah khilali darsi ahyanan fasa'aluku an dhalika faqala inna ibni ustadi yal'abu ma'asibiyani bisikati waji'u ahyanan ila bab. Apa kata beliau di sini? Suatu ketika salah seorang ulama bercerita. Ulama ini Pak lagi menjelaskan lagi menjelaskan materi, menerangkan masalah fikih atau menerangkan masalah hadis, tiba-tiba berjenak di pinggir di depan masjid. Maka Syekh ini tiba-tiba apa di sini diterangkan? Yaqumu fi khilalitasi. Ketika dalam menjelaskan materi dia berdiri, kemudian jamaah bertanya, "Fasa'alu ada tadi kata inna ibni ustadi." Jamaah nanya, "Syekh, kenapa kamu bisa berdiri awak lagi menjelaskan materi?" Apa dia gawe-gawe di sini? Asalnya begitu. Apa jawab Syekh itu? Sesungguhnya inna ibna ustadi yal'abu ma'asibiyani. Sesungguhnya ada anak guruku yang sedang bermain di depan masjid dan menghormati juga orang-orang yang dekat dengannya. Contoh, di Kadi saya punya belajar dengan Ustaz Mufid. Ustaz Mufid punya kawan namanya Kak Hilman. Kak Hilman punya kawan namanya Kak Heri. Kak Heri punya kawan Kak Dedi. Saya memuliakan Ustaz Mufid dan memuliakan daripada teman-teman beliau tadi. Jangan sampai yang terjadi begini Pak. Mohon maaf, saya punya guru, teman saya punya guru, tapi akhlak kepada guru ini beda kalau. Saya dengan guru saya hormati, tapi ketika ada guru yang lain saya tidak menghormati, maka ini merupakan kecacatan bagi penimba ilmu. Begitu Pak ya. Jadi kalau bisa, kalau dia memang adalah ulama, seorang guru ngaji, walaupun dia sudah sepuh, tidak akan menurunkan derajat kita. Kita muliakan mereka, kita takzimi mereka dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai mereka. Kemudian juga apa? Di sini diterangkan juga, bahkan kita berjalan di depan mereka pun kalau bisa jangan. Itu keterangan dari kitab Ta'limul Alimin. Jangan pernah menyakiti daripada perasaan guru. Nah, ini kadang kita lupa, kadang kita tak sadar. Mungkin boleh jadi postingan kita tak sengaja guru tadi dia bingung. Alhamdulillah semalam mengikuti pengajian Ustaz A, tapi sayang yang beliau sampaikan itu membuat saya emosi. Terbacalah oleh guru tadi, ya Allah salah apa aku dengan budak itu. Semisal boleh jadi kita tak sadar. Maka di sini dikhawatirkan, bahkan Imam Nawawi mengatakan di antara dosa yang paling besar dan sulit diampuni itu adalah dosa engkau kepada gurumu. Bahkan ketika engkau punya dosa kepada gurumu, berat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau telah mendapatkan pintu maaf daripada gurumu. Saat kita sedang mengkaji
kalau bisa, bahkan di sini dianjurkan oleh ulama, saat kita memegang buku, peganglah buku dalam keadaan berwudu. Para ulama dulu ketika mereka mengarang kitab, contoh memasukkan satu hadis, memilih hadis, dia melaksanakan sholat istikharah. Dan ada lagi kisah beberapa ulama, 3 ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu saking memuliakan ilmu, wudu mereka itu terjaga. Nah, bahkan sekarang ada orang lagi nulis sambil terkentut, sambil makan, ya Pak, sambil ngopi, ya. Kalau masih ngopi sambil makan mungkin tidak masalah juga Pak ya. Tapi kalau bisa saat kita lagi megang kitab, saat kita lagi nyantai baca buku, utamakanlah kita itu dalam keadaan wudu. Maka di sini diterangkan Pak, ada salah seorang ulama, yang ulama ini berkata, Wasyaikhul Imam Syamsuddin Sarhoshi rahimahullahu taala kana mardudan wa kana yukarriru fi lailatin fatawaddu'a fi tilka al-lailah 17 marratan li'annahu la yukarriru illa bit-taharah. Saat duduk dengan guru dan selalu menjaga diri dari perangai atau sikap yang tak berakhlak. Misal ketawa sampai besarnya di muka guru, keluarkan daripada dia ke muka guru misal. Nah, itu daripada su'ul adab. Maka pentingnya bagi kita mempelajari akhlak yang baik dan akhlak yang tak baik. Nah, kemudian yang terakhir, disarankan memilih guru dalam memahami ilmu, tentu saja karena lebih berpengalaman. Maka dalam satu ungkapan Pak, walau al-isnad laqala man syaa man syaa. Sanad bagian daripada agama. Orang yang belajar tak bersanad, maka biasanya dia akan mudah mengatakan menurut dia. Kemudian dalam satu ungkapan lagi, man la syai'u fa syai'u syaitan. Orang yang belajar tanpa guru, jangan sampai kita tidak punya guru. Bahkan Pak, di antara contohnya adalah di antara kita bisa mendapatkan sanad itu, contoh sanad yang tertinggi adalah Al-Quran. Contoh, misalnya Ustaz Debi mengambil sanad Al-Fatihah kepada guru beliau, misalnya Ustaz Mak Amin. Ustaz Mak Amin mengambil kepada guru beliau Kiai Tolat mengambil kepada Syekh Khatib Al-Minkabawi. Syekh Khatib Al-Minkabawi mengambil kepada guru beliau, guru beliau, sampai nanti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bisa mengambil hal tersebut, maka insyaallah kemudian ilmu itu akan terjaga. Dan yakinlah orang yang berguru dalam belajar ilmu agama, dia insyaallah kita tidak ragu dalam mengambil ilmunya. Kenapa? Perbedaan orang dengan membaca sendiri dengan orang yang mengambil ilmu, hal ini jangan sampai kita menggunakan hawa nafsu kita. Kalau sudah menggunakan hawa nafsu kita, dikhawatirkan nanti kita tersesat dalam pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat silap dan salah, pastinya banyak kurang. Allah akan mengampun. Kami kembalikan kepada potensi. Kami pada hari ini ya Allah mengadakan pertemuan ya Allah dalam pengajian dalam masjid Indonesia ya Allah. Kiranya ya Allah apa yang kami laksanakan ini ya Allah Kau berkahi dan Kau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, berilah kami semua ya Allah beserta keluarga kami ya Allah keselamatan, kesehatan, selalu mendapat perlindungan daripada ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan